Banyak orang mengira jika sajian manis yang disebut kolak berasal dari Timur Tengah. Nyatanya, kolak asli warisan kuliner Nusantara dan diperkenalkan para wali sebagai salah satu media untuk penyebaran agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Kolak pada umumnya berbahan pisang atau ubi yang diolah dengan tambahan gula merah dan santan kelapa. Uniknya, di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, kolak justru berbahan utama daging ayam dan hanya disajikan pada waktu tertentu saja, tepatnya di malam ke-23 Ramadan. Sebagai bagian dari tradisi Sanggring Gumeno untuk mengenang sosok Syekh Maulana Zainal Abidin alias Sunan Dalem, putra dari Sunan Giri yang menjadi penguasa Giri Kedaton. Ada kisah apakah di balik terciptanya kolak ayam dengan Sunan Dalem Gresik? Selengkapnya di Secret Story. Untuk kolak ayam ini, jadi untuk Sunan Dalem itu mendapatkan mimpi, jadi disuruh makan kolak ayam yang dimana dimasak oleh kaum laki-laki. Nggak boleh ada yang masak kayak ini selain kaum laki-laki, hanya laki-laki, nggak boleh perempuan. Tradisi Sanggring Gumeno dengan sajian kolak ayamnya telah diwariskan secara turun-temurun hampir selama 5 abad di Desa Gumeno, Kabupaten Gresik. Berdasarkan kisah orang-orang tua dulu, tradisi Sanggring Gumeno berawal dari kisah pelarian Sunan Dalem mengungsi ke Desa Gumeno ketika Giri Kedaton diserang kerajaan Sengguru sekitar tahun 1535 Masehi. Cukup lama Sunan Dalem bersama santri-santrinya menetap di Desa Gumeno menunggu situasi aman. Sebagai wujud rasa terima kasih pada penduduk desa, Sunan Dalem lalu memerintahkan pendirian masjid beratap tumpang 3. Anehnya setelah masjid berdiri gagah, Sunan Dalem justru menderita sakit. Sehingga muncul istilah sanggring yang memiliki makna raja yang sakit. Semua orang lalu sibuk mencari obat untuk kesembuhan Sunan Dalem. Sayangnya semua sia-sia. Sakit Sunan Dalem justru bertambah parah, sampai akhirnya muncul petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpi Sunan Dalem. Saat itulah Sunan Dalem meminta untuk dibikinkan rempah-rempah dipakai untuk obat itu. Kalau menurut versi tutur itu katanya mimpi ketemu Sunan Giri, kemudian diminta untuk membuat kolak ayam yang isinya ada jinten, ada ayam jago, harus ayam jago, ayam laki-laki, dan beberapa rempah termasuk gula Jawa dan sebagainya. Nah, akhirnya dibuatlah kolak ayam itu. Ya, kehendak Allah, Sunan Dalem sembuh. Sejak saat itulah sanggring kolak ayam menjadi tradisi sampai sekarang. Dan itu terjadi di malam 23 di bulan Ramadan. Keesokan harinya, Sunan Dalem meminta warga untuk membawa seekor ayam jago untuk dimasak di dekat masjid. Daging ayam jago yang telah dibersihkan lalu dimasak dengan bumbu santan kelapa, jinten, daun bawang, dan gula merah, layaknya kolak. Setelah masakan selesai, Sunan Dalem lalu meminta warga untuk menyiapkan ketan yang sudah dimasak. Ketika itu bertepatan dengan bulan puasa, sehingga sajian kolak ayam dan ketan dinikmati bersama untuk berbuka. Ajaib, usai mengkonsumsi kolak ayam yang resepnya lewat petunjuk mimpi, Sunan Dalem kemudian sembuh dari sakitnya. Bertahun-tahun kemudian, menu kolak ayam warisan Sunan Dalem terus dilestarikan warga Desa Gumeno setiap tahun. Selain dianggap membawa keberkahan, kolak ayam juga dipercaya sebagai media ampuh untuk menolak wabah penyakit. Ini mitos menarik sih, kalau yang masak itu harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Karena ada dengar-dengar nih ya, karena memang porsinya besar, jadinya tenaganya itu lebih ke cowok gitu kan. Tapi kalau ada juga yang bilang, karena dulu juga katanya pernah dengar pas waktu yang cewek ikut join ternyata ada kecelakaan, jadi kayak lebih juga menguatkan kalau memang harus cowok, karena dulunya itu juga tabib-tabib kan
dokternya Sunan Dalem mungkin ya, itu lebih ke cowok kan gitu. Kalau contoh konkretnya mungkin ada salah satu dari juru masak, ada yang kecolongan sampai ada wanita masuk ke dapur, sampai dia yang dibawa tambangnya putus sehingga mengenai kakinya, akhirnya kakinya kena panas, akhirnya perlu ke rumah sakit kan gitu. Terus ada juga yang sesuai dengan rumus, hitung-hitungannya pas, tapi kenyataan di lapangannya sampai meluber air kuahnya sampai lebih banyak seperti itu. Tradisi sanggring dengan kuliner kolak ayamnya diyakini mengandung karoma dari Sunan Dalem. Tak heran jika masyarakat Gumeno sampai sekarang tetap menjaganya sebagai bagian dari sejarah desa mereka. Segala tahapan dan proses dalam tradisi sanggringan dilaksanakan seotentik mungkin, seperti yang dilakukan berabad-abad silam. Kolak ayam dimasak secara tradisional khusus oleh kaum lelaki desa Gumeno. Hanya saja sejak tahun 90-an, bahan utama kolak tidak menggunakan ayam jantan saja, tapi juga ayam betina, dikarenakan bertambahnya jumlah kolak yang dibuat setiap tahun. Setidaknya untuk membuat 2000 porsi kolak ayam, dibutuhkan sekitar 200-an ekor ayam. Apalagi dari tahun ke tahun, jumlah orang yang ingin menikmati kolak ayam terus bertambah. Berdatangan dari berbagai daerah di luar Gresik. Alhasil setiap malam 23 Ramadan, Desa Gumeno ramai oleh ribuan jamaah. Tapi kadang-kadang memang dari elemen-elemen masyarakat atau masyarakat yang sekitar desa kita itu memang banyak menganggap bahwasanya ini adalah memang murni adalah bisa dikatakan obat atau hidayah dari Allah untuk tetap bisa melaksanakan ini gitu. Jadi asumsinya mereka adalah kalau ayam ini adalah obat untuk mereka yang benar-benar punya keyakinan bahwasanya kalau ini dianggap obat seperti itu. Kehadiran orang dari luar desa Gumeno rata-rata memang berniat untuk memperoleh kolak ayam sebagai obat kesembuhan dari penyakitnya. Meski sulit diterima nalar, namun menurut penelitian ilmiah, kandungan dalam kolak ayam warisan Sunan Dalem memang terbukti memiliki khasiat pengobatan. Setidaknya menurut pendapat budayawan dan dokter spesialis penyakit dalam dari Gresik. Ini ngomong ilmiah aja, kemudian serai, gula Jawa dan sebagainya. Yang sekarang ini justru banyak digunakan oleh orang-orang modern yang percaya pada herbal, digunakan sebagai obat. Jangan-jangan itulah yang menjadikan ini lepas dari ini karoma atau apa, mungkin itulah yang menjadikan Sunan Dalem sembuh. Jadi tiga jenis makronutrien ini ada sudah ya. Jadi yang pertama tadi karbohidrat, ada lemak dan ada protein, ya protein lengkap. Kemudian ada juga jinten, ya jinten, di mana sepanjang yang saya ketahui jinten ini merupakan terapi komplementer ya, di samping untuk menambah efek terapi dari terapi-terapi yang definitif ya. Jadi di sana dikatakan banyak mengandung oksidan ya dan punya efek antiinflamasi. Keberadaan kolak ayam dan tradisi sanggring adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Gumeno, juga warga Gresik pada umumnya. Sehingga sebagai bentuk apresiasi, pemerintah kemudian menetapkan kolak ayam sebagai warisan budaya tak benda tahun 2019 lalu. Selain bernilai sejarah dan filosofi tinggi, tradisi sanggringan dengan kolak ayamnya mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, juga semangat berbagi pada orang lain. Terasa istimewa di tengah laju perkembangan zaman yang semakin modern. Untuk prosesnya itu kita tawarkan ke warga untuk mendaftar. Jadi mendaftar itu dalam satu arti, satu untuk melestarikan ini, dan kedua untuk beramal untuk tamu yang nanti akan buka bersama-bersama. Setiap tahun, antusiasme masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam tradisi sanggring Gumeno memang sangat tinggi.
Tak hanya mendaftar untuk ikut urunan dana, mereka juga ikut ambil bagian bergotong royong memberikan tenaga. Rata-rata warga yang mendaftar lebih dari 200 orang. Dari sejumlah uang yang terkumpul, panitia bisa menyiapkan kurang lebih 2.000 porsi kolak ayam untuk dibagikan. Biasanya kegiatan memasak kolak ayam dilakukan semalam sebelum hari H pelaksanaan sanggring. Kolak ayam lalu dibagi-bagikan di sore hari menjelang waktu berbuka. Jika ingin kebagian mencicipi rasa kolak ayam yang otentik, sebaiknya datang lebih awal ya, supaya kebagian. Warga Desa Gumeno, Gresik melaksanakan tradisi sanggring didasari atas ketaatan pada sosok Sunan Dalem yang pernah singgah di desa mereka. Ketaatan ini dianggap sebagai ibadah yang ditujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dilaksanakan di malam 23 Ramadan yang dipercaya penuh keberkahan sebagai malam-malam turunnya Lailatul Qadar.